Ya intinya gitu, simple kan, jadi nggak susah, cara transfer itu mudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Tiffany Hayu. Jadi saat ini aku mau share gimana caranya transfer antar negara, misalnya dari Polandia ke Indonesia, dari mata uang euro ke Indonesia, dan sebagainya. Oh ya, perlu dicatat bahwa program ini namanya TransferWise ya, transferwise.com. TransferWise. Nah, jadi kita lihat ya di sini, jadi ada daftar mata uang yang kita kirim. Jadi misalnya kita mau kirim mata uang zloty, itu mata uang Polandia ya, Polish zloty. Terus misalnya recipient gets, ini artinya penerima. Nah, kita bisa tulis penerima rupiah kan, berarti cari rupiah. Nah, Indonesia rupiah. Misalnya kita kirim 100 zloty, maka penerima akan mendapatkan 358.000 rupiah misalnya. Nah, jadi kalau mau lihat mata uang apa aja yang support, bisa lihat di sini. Nah, seperti kita lihat bahwa nggak ada kan mata uang rupiah. Berarti mata uang rupiah tidak support untuk mengirim. Jadi kita cuma bisa menerima, karena di penerimanya ada rupiah. Mana tadi? Nah, ini ada rupiah. Jadi memang fitur penerimanya lebih banyak ya kan, seperti kita lihat lebih banyak dibanding ngirimnya gitu. Jadi ini hanya bisa dipakai untuk yang mau ngirim dari mata uang luar negeri ke mata uang Indonesia. Nah, mari kita kirim uangnya. Ketik get started, diklik. Nah, nanti akan disuruh daftar ya. Biar kayak biasa gitu, jadi tinggal tulis email, password, country residence, tempat tinggal sekarang di mana domisilinya, terus daftar. Nanti bakalan dikirimin link konfirmasi dari TransferWise. Lalu setelah itu kita bisa punya akun. Nah, karena saya udah punya akun, dan ini langsung klik aja login, terus langsung klik login. Nah, di sini ada pilihan fee-nya. Jadi di sini untuk ngirim 100 zloty kita akan dikenakan fee transfer sebanyak 5,6 zloty. Nah, ini ada pilihan kita mau service mana nih, mau yang low cost apa yang fast and easy. Kalau low cost itu kirim uangnya dari akun bank kita sendiri. Nah, kalau fast and easy itu dari debit atau credit card. Jadi metode pembayarannya beda. Kalau low cost dia lebih lama, tapi sebenarnya menurut aku nggak terlalu lama juga sih. Maksudnya inilah masih bisa ditolerir gitu, nggak terlalu beda jauh. Jadi aku milihnya low cost aja. Nah, terus ini adalah rating uang atau nilai uang pada saat itu. Nah, jadi 1 zloty hari ini, jam ini gitu kan, dihargai 3.800 karena memang kurs saat ini seperti itu. Nah, berarti penerima akan menerima segini ya, 359.480. Terus nanti akan sampai pada 17 Maret. Sekarang berarti nyampe sehari. Dalam waktu sehari akan sampai uangnya. Nah, terus kita klik continue. Nah, nanti kita siapa yang mau kirim are you sending money itu, penerimanya siapa. Nah, kita bisa tambahkan ke rekening sendiri, ke rekening orang lain, atau ke rekening bisnis atau donasi. Misalnya kita klik rekening sendiri ya, myself. Nah, terus tambahkan bank akun kita. Ini adalah daftar banknya ya, kita bisa milih misalnya BNI, lalu nomor rekeningnya. Oh ya, jadi pilihan banknya ada banyak ya. Kita misalnya kalau kita mau lihat lagi,
BPD, BRI, Bank Aceh, Bank BTPN, CIMB Niaga, BCA, ada Lamon, Bank GKI. Jadi hampir semua sih kayaknya, semuanya ada. Mandiri, Mega, Muamalat, Permata, dan lain-lain. PTN juga ada, Citibank, dan lain-lain. Kita ketik nomor rekeningnya, langsung klik confirm. Setelah diklik, nah kita akan ditanya gini, alasanmu apa gitu transfer ini. Misalnya untuk apa ya, misalnya ini sending money home to family, terus continue, detailnya gitu. Sampainya dalam waktu sejam di sini. Nah, terus kita bisa nulis reference, misalnya apa gitu, pesan, ini lebih ke notes, misalnya tabungan gitu. Terus confirm and continue. Nah, di sini ada pilihan pembayaran. Seperti yang tadi aku bilang, jadi kalau low cost tuh lebih lama tapi lebih murah, sedangkan kalau fast and easy lebih cepat. Kalau mau tahu bedanya banget ini, kalau low cost itu pokoknya paling murah, terus di sini paling cepat dan paling mudah gitu, cara pembayarannya lebih mudah kayak tadi. Nah, masalah kita coba yang murah aja ya, terus klik Trustly, karena kalau pakai Trustly lebih cepat, instantly and securely ya kan. Kalau ini manual transfer, jadi kayak transfer biasa, jadi kita ke akun bank kita, misalnya Bank Polandia gitu, terus kita transfer biasa gitu, kayak transfer standar. Tapi kelemahannya kita harus ngetik satu-satu kan nomor rekeningnya si transfer ini, terus habis itu nulis sendiri angkanya berapa. Jadi aku lebih rekomen Trustly karena tinggal klik sekali aja langsung bayar gitu. Nah, coba kita klik. Oh, ada nggak diklik nih, langsung continue to payment. Nah, nanti ada pilihan kayak gini ya kalau di kasus ini gitu. Nah, bank apa yang kita pakai gitu. Nah, karena saya pakai PKO, klik PKO, terus tinggal ditunggu aja. Nah, lalu klik nomor kliennya. Terus biasa disuruh nulis password. Di sini ada pilihan akunnya, karena jadi gini, ini adalah pilih akun dimana uang itu akan dikirim kayak gitu. Jadi kamu mau ngirim dari rekening Bank Polandia yang mana nih? Karena aku cuma punya satu, jadi pilihannya cuma satu ini. Terus aku continue. Nah, lalu kita akan dapat SMS nomor berapa. Nah, terus kita tulis kodenya, jadi cek HP masing-masing, terus klik confirm payment.
Nah, lalu hasil konfirmasinya bisa dilihat di profil kita gitu, profil transferwise.com-nya. Jadi dari sini linknya itu transferwise.com/user/account. Nah, lalu kita bisa lihat ini prosesnya. Jadi misalnya sekarang tadi jam 8:16 sudah di setup. Intinya sekarang ini sedang diproses pembayarannya dan akan dibayarkan dalam waktu 16 menit ke depan. Terus nanti dibayarkan, baru besoknya kita terima uang di rekening BNI tadi kan, kayak gitu ya. Sekian, jadi nanti besok ya bisa langsung dicek ke rekening BNI nya misalnya, atau rekening tujuan kita gitu, apakah sudah masuk atau belum. Jadi nih perlu dicatat bahwa jadi penerima tuh tidak akan menerima email ya kalau misalnya ada orang ngirimin uang ke situ gitu, enggak. Jadi misalnya kalau kita mau belanja online ke Indonesia kayak gitu kan, atau sebaliknya nggak bisa sebaliknya. Misalnya kalau kita mau belanja online dari sini ke Indonesia, terus kita mau ngasih bukti transfer ke penjual di Indonesia kayak gitu kan, terus caranya ya kita ngirim ini aja gitu, ngirim bukti ini, karena nggak ada bukti transfer yang sudah jadi gitu. Maksudnya kita bilang aja nanti uangnya sampai besok kayak gitu, jadi si sellernya harus ngecek besoknya aja gitu. Nih kalau mau detail bisa diklik ini, nah bisa dikirim ini gitu, di screenshot terus dikirim ke orangnya, jadi untuk bukti kalau kita sudah bayar misalnya kayak gitu ya. Intinya gitu, simple kan, jadi nggak susah, cara transfer itu mudah sekali. Oh iya, aku ada ini sih tips cara ambil uang cash, uang Indonesia cash dari bank di Polandia, tapi aku nggak tahu bank lainnya karena cuma punya bank BNI yang bank Indonesianya. Jadi untuk bank BNI bisa ambil cash uang kita yang ada di BNI dalam kan uang kita di BNI itu kan rupiah kan. Nah, bisa diambil di ATM dalam bentuk zloty. Nah, caranya itu ke bank ini, Bank namanya, Bank Śląski. Nah, jadi misalnya ada alamatnya kan, contoh-contohnya nih, bisa lihat di internet lah alamatnya di mana aja itu. Jadi ambilnya gampang, tinggal ambil kayak biasa aja gitu, kayak ngambil ATM di bank, di akun bank Polandia biasa. Nanti dia keambil sendiri. Sekarang semua orang bisa kuliah di luar negeri gratis dengan beasiswa. Buktikan dengan membaca 5 negara, ratusan beasiswa, beribu cerita. Kisah mahasiswa Indonesia yang menempuh ilmu di 5 negara, yaitu Polandia, Prancis, Rusia, Jepang, dan Taiwan. Bisa dibaca di booksgoogle.com, dan untuk membaca semua halamannya bisa langsung membeli di Google Play Book, dan bisa juga didapatkan di toko buku terdekat di kota Anda maupun toko buku online. Selamat membaca, selamat mempraktekkan. Kutunggu kalian di luar negeri. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Tiffany Hayu. Jadi aku mau share tentang transfer dari Indonesia ke luar negeri. Nah, jadi ternyata ada banyak loh website yang bisa mendukung itu. Salah satunya adalah transferwise.com. Jadi dari sini kita bisa ngirim uang dari rupiah ke berbagai mata uang yang tersedia di sini. Bangladesh, Belgia, Brazil, Cina, Estonia, dan lain-lain, Prancis, euro ya, secara umum tuh euro. Nah, misalnya, tapi di sini euronya tuh per negara. Nggak tahu juga ya apakah bisa euro umum, apakah ini euro umumnya.
Jadi bisa ke euro Austria, euro negara yang lain, bisa ke Malaysia dan lain-lain. Jadi ini euronya diarahkan ke negara, tapi sayangnya dia nggak support zloty, jadi hanya euro. Misalnya maksudnya euro Jerman misalnya, jadi akun euro tapi di bank Jerman kayak gitu, jadi dia spesifik gitu, nggak euro umum, jadi dia euro per negara. Terus uang Anda akan tiba pada hari per 1 kerja. Jadi cara transfernya sebenarnya hampir sama dengan yang tadi. Jadi nanti kalau di sini dia harus di download untuk transfer pakai gadget. Terus jasa yang lainnya namanya topermit.com. Jadi di sini kita bisa kirim ke negara-negara yang ada di sini ya, dan ini khusus untuk Asia sih. Salah satunya Singapura, Vietnam, Thailand, Malaysia, Sri Lanka, Korea. Terus misalnya kita klik Korea, terus bisa pilih deposit bank. Misalnya kita mau ngirim 5 juta dan jasanya segini, dan kita akan dapat uang segini dalam bentuk Korean won. Misalnya kalau mau nyoba di sini, tinggal diklik lanjutkan, terus daftar di sini. Jadi transfernya bisa lewat desktop. Terus jasa yang lainnya ada namanya Skrill.com. Skrill.com ini kita bisa kirim dari Poland, terus diterima ke Indonesia nih, bisa. Misalnya kita kirim, contoh saja, kirim 100 zloty, maka penerima akan mendapatkan 367.587 rupiah. Terus kalau sebaliknya dari Indonesia tidak ada. Jadi ini sebenarnya mirip-mirip yang tadi, TransferWise, cuma ini jasa lain lagi ya. Jadi dia tidak menerima dari rupiah, hanya sebagai penerima saja Indonesianya. Nah, dari sini kita bisa bandingin harga gitu kan. Terus transfernya bisa pakai website. Setelah klik tadi bisa langsung daftar. Terus nanti seperti mirip yang tadi lah caranya ya, cara transfernya. Pilihan lain untuk transfer antar bank, antar negara adalah misalnya World Remit. Kita bisa pilih negara mana yang kita mau kirim ke mana gitu. Terus kita bisa kirim ke Indonesia, kirim ke Jerman. Misalnya kita klik Jerman, nah berarti kirimnya dari Polandia ke Jerman dan nyampainya dalam hari yang sama misalnya. Terus jasa yang lainnya namanya Instarem. Jadi kita bisa kirim dari negara-negara dengan mata uang ini, misalnya dari euro, kita bisa kirim ke rupiah, dan ini kursnya. Jadi misalnya kita kirim 1000 euro, kita akan dapat 16 juta rupiah, sekitar 16 jutaan. Jasa yang lain lagi namanya Zoom. Ini produk PayPal, dari PayPal. Nah, dari sini kita bisa kirim uang ke zloty, ke mata uang Polandia, tapi dari euro. Jadi misalnya dan misalnya pound sterling maupun dolar, misalnya kita ngirim 200 euro, penerima akan mendapatkan 838 zloty. Terus ini dari PayPal, jadi mungkin akan terintegrasi ke PayPal. Terus kalau untuk ke Poland, dia bisa deposit semua bank termasuk PKO dan PKO. Ya, sekian atas sharingnya, mudah-mudahan bermanfaat.
Dan jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua udah nonton. Silakan lihat vlogku yang lain. Subscribe, like, and share. Thank you.